Ini yaitu khasiat Al-Quran, hizib dan doa bersama beliau Bapak Kiai Haji Khatib Mabrur sebagai Ketua Lembaga Nahdlatul Ulama. Nah, untuk pembahasan sore hari ini dari yang pertama dulu nih Bapak nggih. Dalam khasiat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin dari beberapa warga sekitar pastinya ada yang mengamalkan mungkin dari surah yang pendek-pendek dari surat Anas, Al-Ikhlas dan yang lain-lainnya. Tapi untuk mendapatkan khasiat yang dari Al-Quran yang waktu saat ini kan kita menghadapi wabah pandemi yang terjadi di seluruh dunia bahwa ataupun bahwasannya di Indonesia pula. Nah, untuk mendapatkan khasiat dari Al-Quran tersebut dalam menghadapi wabah saat ini itu gimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karena waktu singkat, ini perlu saya tidak akan menyampaikan terperinci tentang apa doa-doa untuk menghadapi COVID. Sudah berlalu ya, sudah banyak kiai yang memberi doa-doa hizib ataupun yang lain. Yang perlu dalam hal ini kita meyakini, mempertegas diri bahwa Al-Quran adalah karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan Al-Quran adalah karunia yang terbesar, mukjizat terbesar dan abadi tentunya. Yang ada di tangan kita ini menghubungkan kita. Jadi Al-Quran itu menghubungkan kita melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakses keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Jadi Al-Quran sebagai, kalau bisa diilustrasikan, sebagai buku pedoman. Buku pedoman, bukan layaknya buku ajar. Kalau buku ajar, ya buku pelajaran biasa itu. Tapi ini lebih dari itu, buku pedoman. Kalau kita bisa ilustrasikan, buku pedoman. Pedoman hidup, ya, pedoman disiplin ilmu, dari sana semua. Ya. Al-Quran adalah bagian dari hidup kita, yang tentu saja tanpa Al-Quran kita tidak bisa bekerja. Tanpa Al-Quran kita kehilangan fungsi sebagai manusia. Jadi kalau kita ingin tahu apakah diri kita, siapa sih diri kita ini? Kita ingin tahu keinginan kita, apa keinginan kita? Kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Maka persoalan-persoalan itu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Kalau boleh saya ilustrasikan, saya gambarkan, gambaran itu untuk bisa memahami, karena ini masyarakat, untuk masyarakat awam bisa memahami. Yang sederhana adalah begini. Sampean beli alat elektronik di rumah. Tentu alat elektronik yang Anda beli itu disertakan dengan buku pedoman untuk bagaimana memencet tombol, bagaimana merangkainya atau yang perlu, kalau itu perlu dirangkai, bagaimana caranya untuk, dan seterusnya. Itu butuh pedoman.
Karena tanpa buku pedoman maka tidak bisa bekerja. Dan bahkan bisa rusak dengan sendirinya. Itu gambaran ilustrasi sederhana sebegitu. Ya itu gambaran ilustrasi kita bahwa barang-barang elektronik yang kita beli itu disertakan dengan pedoman bagaimana cara mengoperasikan barang-barang tersebut. Ini ilustrasi. Nah, begitu pula Al-Quran yang ada di tangan kita itu sebagai buku pedoman. Tadi saya sampaikan bahwa pedoman dalam segala aspek kehidupan kita. Bagaimana cara mengetahui diri kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan sekarang atau yang akan datang. Ini semua ada pada Al-Quran. Tentu saja dalam memahami apa yang dimaksud dengan Al-Quran, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara memahami Al-Quran tersebut, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tentu dengan ilmu yang diterapkan untuk memahami ayat tersebut, ayat Al-Quran tersebut. Jadi tidak sembarangan kita kalau hanya mengartikan bahasa Indonesia misalkan tanpa terutama yang berkaitan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum itu harus dengan dalam memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran harus dengan ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran tersebut, ya. Tentu terutama dalam hal ubudiyah, dalam hal fikih, ubudiyah dan sebagainya, atau ilmu kalam, tauhid dan sebagainya. Nah, ini semua Al-Quran itu yang untuk kehidupan kita, pedoman hidup kita, pedoman hidup semua umat. Ini adalah mukjizat yang kekal selamanya. Ini harus kita yakini. Terutama Al-Quran yang kita pelajari. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan ilmu yang harus benar-benar bisa memahami sehingga kita bisa melaksanakan, terutama dalam hal ubudiyah atau dengan ilmu ketauhidan kita. Jangan sembarangan untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Banyak loh itu sekarang. Ya, bisa. Nah, kalau dari beberapa khasiat yang kita dapatkan dari Al-Quran tersebut sudah panjenengan jawab nih Pak. Nah, tapi ini yang pembahasan juga ada hizib nih Pak. Ini ada beberapa kalangan, mohon maaf, mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin dari kalangan awam, hizib ini kok apa sih? Nah, ini ada beberapa yang bertanya, mungkin apa sih arti dari hizib tersebut sih Pak? Sebelum masuk, saya terangkan tentang hizib. Di dalam Al-Quran itu banyak doa-doa yang berkenaan dengan kehidupan kita keseharian. Bahkan dari mulai kita masih berada di kandungan, ya, kita masih berada di kandungan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di dalam Al-Quran, itu ada falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihal lanakunanna minasyakirin. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita diharapkan dan kita harus mestinya, karena kita butuh kepada Allah, kita dipersilahkan. Oh, enak itu ya.
dipersilahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan dari mulai masih di kandungan itu sudah dimulai ada doa dari orang tua, falama sholat da'awallaha rabbahuma, ketika kandungan itu terasa berat, da'awallaha rabbahuma, ayah ibunya ini Nabi Adam ibu Hawa ketika itu ya, da'awallaha rabbahuma, Nabi Adam dan Hawa berdoa memohon kepada Allah, kepada Tuhannya, la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Itu sudah dimulai doa. Jadi kita di kandungan diawali oleh Nabi Adam, nenek moyang kita, Nabi Adam ibu Hawa ketika mengandung itu sudah diawali dengan doa. Kalau sekarang biasanya dikenal oleh lingkungan kita adalah mapati apa itu? Mitoni. Oh, iya ada yang mitoni. Ya, mitoni atau mapati itu ya. Karena dulu hanya masih sepi, hanya ada Nabi Adam ibu Hawa, belum ada tetangga, maka beliau berdua doa sendirian. Nah, doa berduaan. Sementara sekarang ini enak kita hidup bermasyarakat karena kita tidak mampu untuk berdoa sendirian, maka mengundang tetangga kiri kanan. Allah istilah mapati dan mitoni itu semua cocok dengan kehendak Al-Quran ya. Kalau kita teliti seperti itu. Itu dari mulai masih di kandungan ibu itu sudah ada doa. Ini Al-Quran termasuk dikandung di dalamnya adalah doa-doa yang termaktub di dalamnya. Ada juga ketika sampean kita semua ya usia 40, misalnya sekitar 40, itu diharapkan untuk berdoa memohon kepada Allah. Itu ada wa wasainal insana biwalidayhi, terusannya ayat wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Secara singkat, bahwa ketika kita udah dewasa seperti ini, diharapkan dan seharusnya, karena kita dilahirkan oleh orang tua kita, sejak dilahirkan sudah dibiayai oleh orang tua kita, diopeni, dirawat, sampai menikah pun juga dinikahkan, dan seterusnya. Sampai dewasa ini kita juga harus tetap memohon kepada Allah dengan bukti bahwa kita itu berbakti kepada orang tua, birrul walidaini, selalu mendoakan, selalu memohonkan orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Nikmat yang begitu banyak yang telah kita terima. Katakan, saya dilahirkan oleh ibu saya, ketika ibu, ayah saya, bapak saya, ketika saya masih di kandungan ibu, diopeni, dibancai, didongake, ya. Ketika lahir, diopeni, dirawat, siang malam. Saatnya sekolah, orang tua kita mensekolahkan.
dan seterusnya. Itu jadi kandungan Al-Quran yang dalam hal ini adalah doa banyak sekali, tentu banyak sekali ya, doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Sepintas sebagian saya kumpulkan itu di mushaf, sebentar ya. Ada di mushaf itu, di mushaf saya kumpulkan, termasuk doa supaya memperoleh ampunan dan selamat dari neraka. Biasa ya, Rabbana atina, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan banyak sekali yang kumpulan, ada kumpulan doa itu, doa di dalam Al-Quran ada di dalam ya. Ada kumpulan itu seperti menginjak tadi pertanyaan hizib ya. Sebelum masuk itu, jadi apa Kanjeng Nabi yang sering, doa yang sering dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alimni." Wahai Rasul, berilah aku pelajaran, ajarilah aku doa. Kanjeng Nabi dawuh, katakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sahabat sekali sowan Kanjeng Nabi diberi doa seperti itu. Setelah itu berpikir lagi, kepingin sowan lagi kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bertanya, saya secara kesimpulan ya, sowan jeung Nabi kula nyuwun donga melih. Saya mohon doa lagi, minta pelajaran doa lagi. Kanjeng Nabi jawab, Kanjeng Nabi dawuh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Yang kedua kali sama. Kemudian hari berikutnya sahabat tersebut sowan untuk minta kepada Kanjeng Nabi doa. Yang ketiga kali juga beliau dawuh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kayaknya sedikit kurang marem sahabat ini. Kok podo, yang pertama, kedua, tiga kok sama. Akhirnya nyuwun pirsa dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa, saya sudah 1 kali, 2 kali sampai 3 kali minta kalimat-kalimat doa yang harus saya baca. Kanjeng Nabi bersabda, Kanjeng Nabi ngendika, lho apa kowe ora seneng? Ini kesimpulan saja ya. Apa kowe ora seneng? Upama kowe iku disepuro dening Allah. Seandainya kamu disepuro, dimaafkan dosa kamu dan diberi kesehatan baik di dunia maupun akhirat. Iya seneng, lah seneng. Sadarlah. Sadar, akhirnya sadar. Oh iya. Jadi doa itu penting sekali. Bahwa sehat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan
ada ayat itu yang ini peristiwa di haji dan umrah ya. Peristiwa haji umrah itu ada wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita ngerti bahwa di kita ketika haji umrah ada makam-makam mustajab, ada tempat-tempat yang doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang sudah diberi kesempatan seperti itu, mintanya hanya dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Kalau salah bisa dibenarkan ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kesimpulannya, ada sebagian orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rabbana atina fid dunya. Hanya minta dunia. Akhirate wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Babar pisan. Tidak minta masalah-masalah akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dawuh, aja ngono, yen njaluk iku ya njaluk aja donya tok, tapi njaluk donya lan akhirat. Makanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta dunia baik, juga akhirat kita baik. Ya, itu ya. Kemudian kaitannya dengan tadi hadis doa yang biasa dilafalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ada doa-doa yang lain ya, tentu saja. Tapi yang sering dawuh ke di apa ngendikake oleh Kanjeng Nabi seperti hadis tadi dan ayat Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oleh guru saya, kadang ana wong haji kan terus ndongane apa ya? Takut. Lah yang tawab Rabbana atina fid dunya hasanah wis cukup. Kata kiai. Ya memang itu kita yang penting kedua-duanya. Ya. Jadi dua, dunia dan akhirat kita benar-benar selamat gitu. Kemudian yang tadi hubungannya dengan hizib. Hizib itu kumpulan atau inisiatif para imam yang sudah tentu saja sudah makom tertentu, makom derajatnya gede ya, para awali, aulia itu ada, meskipun beliau itu doa yang dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis juga sering beliau baca, tapi ada itu istilah hizib itu. Jadi inisiatif atau karangan atau inisiatif para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping beliau berdoa dengan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Qur'an, juga hadis, ditambah beliau sendiri punya inisiatif. Contoh ya, Abu Hasan Asadili itu ketika beliau tindak haji, dulu itu naik kapal laut gitu ya, perahu lah. Di tengah-tengah beliau karena angin tidak mendukung, perahu atau kapal ini diam, nggak jalan. Sehingga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini
ceritanya, sejarahnya dipetui Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwarai. Nah, iki jeneng hizib. Ini inisiatif Syekh Abu Hasan Asy'adili di informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga ono terkenal hizib bahar itu, hizib bahar. Ada juga hizib yang sering kita lafalkan, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Nah, itu apal gitu-gitu. Itu ya, kalau boleh saya katakan itu inisiatif para auliaillah, ya. Inisiatif para auliaillah. Terakhir yang penting kita pahami dengan tadi, Al-Quran adalah tuntunan hidup kita, tuntunan hidup dalam mengarungi kehidupan kita ini. Dan di dalam Al-Quran kaitannya dengan doa, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan doa, artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kalau kita bisa memahami, ya gak usah dipaksa lah. Kadang wong memahami ini, kita itu di dalam sholat itu sendiri, itu juga doa. Kalau kita sudah bisa memahami. Maksud saya jangan memaksa itu gini. Kowe kudu khusyuk. Ya khusyuk itu ya belajar ya. Ya belajar, khusyuk itu belajar. Asal syarat rukune terus tumak ninai dalam malanu, itu saja yang kita pikirkan. Salat ora tumak ninah itu. Jengkulit. Katanya di sana ada yang cepat gitu ya. Ya wallah alam lah. Pokoknya katanya di sana ada yang lebih cepat gitu. Lah kowe seneng cepat apa sing? Yang penting bisa merasakan ketenangan bersama. Bagus, bagus. Artinya di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah itu sendiri itu doa. Dari mulai basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita merasakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Allah menjawab, hamidani abdi. Allah tersanjung. Jadi Anda melafalkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, sekabiane puji, segala puji milik Allah. Allah langsung jawab, hamidani abdi. Tersanjung Allah, hambaku memujiku. Dan seterusnya. Nanti Ar-Rahmanir-Rahim enggak saya sebut satu-satu ya. Di sana ada ihdinas syiratal mustaqim. Iyyaka na'budu dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan Gusti, hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Ini kalau kita rasakan, tadi awas, sidik-sidik ngerasake iku ya sidik-sidik ya, ngerasake terus kalau keras itu lari semua itu. Wah, lari itu enggak sida salat itu ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami as-syiratal al-mustaqim, as-syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seterusnya ya. Artinya apa?
Di dalam kita melaksanakan sholat itu sendiri banyak kalimat-kalimat doa. Dan sholat itu doa intinya. Contoh saja, itu apa yang pas ruku apa? Subhanallah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Itu dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Waktunya gak cukup ya. Itu dialog kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Doa berarti salat doa. Kembali tadi hizib, banyak macam-macam bentuk hizib, macam-macam adalah, kalau boleh saya katakan, adalah kreatif para aulia ilah, tentu saja dengan ilham ya, tentu saja dengan ilham. Seperti tadi hizib bahar dan lain sebagainya, nasr, hizib nasr. Terakhir, apa yang perlu kita perhatikan dalam doa ini? Imam Athaillah di dalam hikam disebutkan kita terkadang sering begini. Ini ilustrasi dulu ya. Terkadang sering gini. Saya sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun memohon kepada Allah, tapi belum juga terkabul, belum juga terijabah. Ini jangan sampai seperti itu. Disebutkan la yakun ta'akhuru amadil ata ma'il hafid du'a. Ini, janganlah hendaknya jika terjadi penundaan, jadi donga tapi ora langsung diijabahi ya, atau telat, terlambat ya, ditunda, ijabah doanya ditunda. Jangan sampai memutus asakan diri kamu. Jangan sampai kamu putus asa. Ilustrasi sebentar ya, singkat. Ada orang tua. Anda ketika kecil, saya ketika kecil ya, ketika minta kepada orang tua, minta dibeliin motor misalkan, sedangkan usia saya masih 9 tahun, 10 tahun misalkan. Coba pertanyaan saya, Anda sebagai orang tua punya anak 9 tahun atau 10 tahun usianya, minta motor, kamu belikan enggak? Pastinya enggak. Kamu belikan enggak? Enggak. Tentu orang tua yang sayang kepada anak tidak akan diberikan, tidak akan dibelikan. Nangis pun juga tidak akan dibelikan. Jadi terutama usia yang belum matang, tentu saja syarat-syaratnya harus punya SIM. Masih umur 10, justru orang tua yang membelikan atau menuruti permintaan anak seusia itu orang tua yang mencelakakan anak. Ya, maka dalam berdoa, ini ilustrasi tadi, anak minta kepada orang tua belum tentu sekarang diijabahi, sekarang dituruti. Jadi diturutinya permintaan anak minta kepada orang tua sampai dituruti, itu mengingat keberadaan usia, berarti waktu tuh. Engko ae, Jong, kowe umurmu isih 10 tahun. Engko ae wis 18 tahun, 20 tahun, engko tak tukokke. Kan gitu. Iya. Maka la yakun ta'akhuru amdil ato. Ya. Jangan sampai kamu putus asa.
Jangan sampai putus asa dengan ditundanya ya. Kadang orang itu iya, aku ndonga yah mono yah mene kok ora apa? Dikabulkan. Durung dikabulke. Padahal kullu da'watin mustajabah malam ya'jal. Semua doa itu dijabahi, terijabah. Mustajabah, terijabah, malam ya'jal. Semua doa dikabulkan. Ini penting ya. Semua doa dikabulkan. Karena Allah itu sayang. Allah itu sayang kepada hambanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah sekarepmu. Ud'uni, ini bahasa bebas saja. Ud'uni astajib lakum. Tentu astajib lakum. Aku akan ijabahi kalian semua. Enake ngono. Gusti Allah iku ngajang yombo kepada hambanya. Cuma kapan itu terijabahnya doa? Ada syaratnya itu waktu dan saat yang tepat ya. Apa yang dimaksud malam ya'jal? Kullu da'watin mustajabah malam ya'jal. Semua doa dikabulkan. Semua permohonan diindahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, mustajabah malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Kadang aku kepengen saiki. Loh ini enggak, jangan begitu. Mohon itu jangan begitu. Aku kepengen cepet, aku kepengen cepet. Tidak boleh seperti itu, ya. Waktunya ya sebentar ya tadi. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ada orang yang tergesa-gesa, itu maksudnya apa? Ayyaqulal abdu da'autullaha walam yujibni. Ana wong wis muni aku iki ndonga bolak-balik tapi Gusti Allah kok belum ngijabahi. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu, jangan ya. Jadi intinya Allah pasti memenuhi permintaan kalian. Pasti. Ud'uni astajib lakum. Cuma fima yakhtaruhu laka. Nah ini yang harus kita pahami. Fima yakhtaruhu lak. La fima takhtaru. La fima takhtar. Wa fi waqtil ladhi yurid. Ya, intinya permintaan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu saya minta sesuatu A misalkan ya, A itu. Belum tentu Allah memilihkan A. Tetapi Allah memilihkan saya B. Karena menurut Allah kalau diberi A sesuai permintaan saya, celaka saya. Maka Allah memberi B. Nah, itu ya. Fima yakhtaruhu lak. La fima takhtar. Ya miturut Allah yang kehendaki itu aja. Yang dipilih Allah, bukan yang kamu pilih. Itu intinya ya. Juga waktu yang tepat. Wa fi waqtil ladzi yurid. Dan pada waktu yang Allah pilihkan, yang Allah kehendaki ya. Begitu kiranya ya. Nanti bisa diulas sendiri. Kamu kan pintar ngulas itu. Tersuwun Pak nggih. Mungkin karena waktunya juga yang tidak memungkinkan, yang bisa disimpulkan bahwasannya dalam pembahasan sore hari ini yaitu dalam khasiat Al-Qur'an, isib dan doa, bahwasannya yang kita rasakan dalam wabah pandemi COVID-19
mungkin saja doa ataupun disip yang kita aturkan kepada Allah mungkin belum bisa terijabah karena sayangnya beliau kepada umatnya, ingin selalu didekati, selalu bersama umatnya. Mungkin yang setiap hari bekerja terus menerus, yang penuh dengan kegiatan dunianya, mungkin lupa akan untuk selalu bersama Allah. Mungkin saat ini ingin selalu bersama umatnya, ngoten nggih Pak. Nggih. Nggih, terima Sama kasih. makhluknya. Nggih. Oke, terima kasih. Mungkin ada closing statement saking Pak Khatib. Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup nggih. Oh nggih. Sudah cukup. Terima kasih. Saya Nabi bidarain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi